4. Sehat itu penting. Subtema 1. Peredaran darahku sehat. Yuk, mengenal organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Apakah kamu pernah merasakan denyut jantungmu? Jika kamu ingin merasakannya, cobalah letakkan tanganmu pada dada bagian kirimu. Jantung merupakan organ yang sangat penting bagi tubuh. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Di dalam darah terdapat oksigen dan zat makanan yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Metabolisme adalah segala proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh. Selain itu, darah yang dipompa oleh jantung juga membawa hasil metabolisme seperti karbon dioksida untuk dibuang keluar tubuh. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Sekarang coba perhatikan kembali. Ibu akan menjelaskan bagian A, jantung dan pembuluh darah. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan bagian-bagian jantung, yaitu terdiri dari aora atau arteri terbesar, serambi kiri yang bertugas mengalirkan darah kaya O2 dari paru-paru ke bilik kiri. Kemudian bilik kiri bertugas memompa darah kaya O2 ke seluruh tubuh. Selanjutnya pena, kemudian serambi kanan yang bertugas mengalirkan darah kaya CO2 dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Berikutnya, bilik kanan bertugas memompa darah kaya CO2 ke paru-paru dan katup jantung. Selanjutnya, sudah kita ketahui fungsi dari jantung, yaitu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Caranya dengan melakukan proses kontraksi atau menguncup dan relaksasi atau mengembang secara berulang-ulang. Ketika serambi jantung berelaksasi, darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, sedangkan darah dari paru-paru masuk ke serambi kiri. Ketika serambi jantung berkontraksi, darah dari serambi kanan masuk ke bilik kanan, sedangkan darah dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Pada saat bilik jantung berkontraksi, darah dari bilik kanan menuju paru-paru, sedangkan darah dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Ketika mengalir dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya, darah berada dalam pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, arteri, pembuluh yang dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Kedua, kapiler, pembuluh yang dialiri darah dari sel-sel tubuh. Dan ketiga, vena, pembuluh yang dialiri darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju kembali ke jantung. Nah, selanjutnya kita perhatikan kembali berikut perbedaan antara arteri dan vena.
Perbedaan arteri yang pertama terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan vena terletak dekat permukaan tubuh atau tampak kebiru-biruan. Perbedaan arteri yang kedua, dinding pembuluh tebal, kuat dan elastis, sedangkan vena dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Perbedaan arteri yang ketiga, aliran darah berasal dari jantung, sedangkan vena aliran darah menuju jantung. Perbedaan arteri yang keempat, denyut terasa atau seirama denyut jantung, sedangkan vena denyut tidak terasa. Setelah kita mempelajari perbedaan antara arteri dan vena, mari kita mempelajari tentang berdasarkan alirannya. Darah mengalami dua macam peredaran, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Coba kita perhatikan bersama aliran peredaran darah berikut. Yang pertama, peredaran darah besar. Peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung, yaitu dimulai dari bilik kiri menuju aorta, kemudian kapiler seluruh tubuh, selanjutnya ke vena atas dan bawah, selanjutnya masuk ke serambi kanan. Kemudian peredaran darah kecil, peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung, yaitu dimulai dari bilik kanan, selanjutnya arteri paru-paru, kemudian masuk ke paru-paru, kemudian vena paru-paru dan serambi kiri. Pernahkah kamu melihat darah? Tentu saja kita semua pernah melihat darah. Nah, pada pembahasan kali ini, Ibu akan mengajak kamu untuk membahas tentang darah. Baik, darah tersusun dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah tersusun dari air dan zat-zat yang terlarut. Sel-sel darah terdiri dari atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Berikut beberapa fungsi darah. 1. Mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh atau dilakukan oleh plasma darah. 2. Mengangkut oksigen ke seluruh tubuh atau dilakukan oleh sel darah merah. 3. Membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh atau dilakukan oleh sel darah putih. 4. Menutup luka atau dilakukan oleh keping-keping darah. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Iya, gambar ini adalah gambar darah yang mana kita perhatikan dari keterangan vessel wall adalah dinding kapal yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu A. Tunica adventitia, B. Tunica media, C. Tunica intima. Nah, di dalam darah ada istilah-istilah yaitu blood vessel atau sama dengan pembuluh darah. Yang kedua, white blood cell yaitu sel darah putih. Yang ketiga, red blood cell yaitu sel darah merah. Yang keempat,
platelet atau trombosit. Terima kasih. Salam dan bahagia.